Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu buat rekan-rekan sekalian melalui media e-learning ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga dengan kita belajar melalui rumah kita masing-masing, melalui tempat kita masing-masing, tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Sebelum kita lanjut masuk ke materi kuliah sistem informasi, terlebih dahulu saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang kemarin membawa perubahan yang baik buat kita, membawa manfaat yang baik buat kehidupan kita, baik dunia maupun di akhirat. Mata kuliah ini atau semester ini sangat spesial tentunya buat kita semua, karena kita melaksanakannya dengan cara yang tidak biasa. Biasanya kita bertatap muka, biasanya kita saling sapa, biasanya kita saling tegur dengan secara offline. Namun dengan kondisi saat ini kita terpaksa harus melaksanakannya melalui media daring atau online ya. Karena sesuai dengan kebijakan pemerintah, semua aktivitas belajar dan mengajar mesti dilakukan melalui rumah masing-masing atau tempat kita tinggal masing-masing. Semoga dengan cara ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dengan media yang ada. Dan saat ini tentunya kita tidak kesulitan ya. Materi kuliah, materi pembelajaran, selain melalui forum-forum resmi seperti ini, yang sifatnya publik pun sangat banyak ya. Bisa kita akses melalui Google, bisa kita akses melalui YouTube, dan lain sebagainya. Sehingga mestinya semangat belajar kita, ilmu yang kita juga tidak mengurangi, tidak dikurangi dengan adanya aktivitas seperti ini ya. Dan tentunya ini juga bagi kita yang jurusan teknologi informasi tentunya sangat bermanfaat, karena mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan kondisi, dan tentunya ini bagi yang bisa memanfaatkan ini menjadi peluang bisnis bagi orang TI tentunya untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi informasi. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, wabah ini menjadi ajang untuk melahirkan inovasi-inovasi yang baru. Semoga kita bisa menjadi inovator tentunya. Mari kita maknai corona ini dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu yang dapat memberikan nilai tambah buat kehidupan kita, baik secara psikologis maupun secara yang lainnya tentunya. Rekan-rekan sekalian, rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada mata kuliah ini kita akan berbicara tentang sistem operasi. Sebelum kita masuk, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Zakaria, bisa dipanggil dengan Zaki. Bagi rekan-rekan mungkin tidak jarang melihat saya di kampus, karena memang saya di kampus itu hanya hari Sabtu saja. Yang hari biasanya saya juga di kantor dan lain sebagainya ya, aktivitas yang lain di luar Unpam itu sendiri. Bagi teman-teman yang nanti ada yang mau didiskusikan, kita bisa diskusi melalui e-learning. Kalau selain itu juga nanti rekan-rekan bisa menghubungi saya via email ya. Jadi silahkan catat email saya. Ini alamat email saya, piren0512@gmail.com.
atau melalui WA 0817 0182 441. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, bisa langsung melalui media ini. Baiklah, kita masuk ke materi. Materi yaitu tentang sistem informasi. Nah, ini pertemuan pertama kita mulai dari pengantar sistem informasi. Sistem operasi ya. Mungkin kita sering dengar apa itu sistem operasi. Bagi yang terbiasa dengan TI, tentunya kita ya tidak asing lagi bagi kita apa sistem operasi. Yang selama ini kita kenal adalah Windows tentunya ya, dengan Linux ya. Yang paling umum adalah kita kenal dengan Windows ya. Mungkin sejak kita lahir, sejak kita mengenal komputer, terutama untuk era-era yang mungkin era tahun 2000 ke bawah, ke atas ya, era tahun 90-an, mungkin kita lebih kenal Windows. Tapi dengan berkembangnya teknologi, sekarang sistem operasi itu banyak ya. Ada Linux, ada turunannya dari Linux seperti Android dan lain sebagainya ya. Tentunya itu sudah tidak asing bagi kita apa itu sistem operasi. Namun apakah kita sudah memahami apa itu sistem operasi? Mungkin secara praktek kita tahu apa itu sistem operasi. Sering kita sebutnya adalah Windows saja atau Linux saja. Mungkin kita tidak tahu konsepnya seperti apa manfaatnya sistem operasi itu dalam sistem komputerisasi. Nah, berikutnya, apa itu sistem informasi? Sistem informasi bisa disebut dengan sebuah atau disebut dengan jembatan ya. Dia adalah posisinya sebagai jembatan atau penghubung antara manusia dengan komputer. Kenapa harus memiliki jembatan? Karena kita memiliki antara manusia dengan komputer atau dengan teknologi memiliki bahasa yang berbeda. Kita adalah sering kita sebut dengan bahasa manusia, komputer memiliki namanya bahasa mesin. Nah, sistem operasi ini adalah sebagai jembatan penghubung supaya manusia dengan teknologi itu bisa berinteraksi, dapat berkomunikasi, saling memahami. Jadi yang perlu saling memahami itu bukan hanya antar manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan teknologi mesti saling memahami dan saling mengerti. Sehingga walaupun komputer itu tidak memiliki perasaan, tetapi antara manusia baru tercipta sebuah hasil atau output harus saling memahami, harus nyambung atau terkoneksi antara apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri dengan apa yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri. Tadi sudah disebutkan kenapa sih harus ada jembatan atau penghubung tadi, karena tadi ada bahasa yang berbeda antara manusia dengan komputer. Oke, selanjutnya apa sih pengertian dari sistem operasi itu? Saya besarkan slide-nya ya. Nanti silakan dibaca materinya, nanti akan saya share via PDF ya, via e-learning, nanti silakan dipelajari, silakan dikomentari. Sebelum kita masuk ke pengertian apa itu sistem operasi, sebagaimana biasa, bahwa pembelajaran kita ini penilaiannya menjadi 4 kategori ya. Yang pertama absensi, ada minimalnya ya. Kemudian ada tugas, ada UTS, dan ada UAS. Salah satu poin tugasnya nanti adalah tentunya keefektifan rekan-rekan sekalian di media e-learning. Semakin bagus komentar teman-teman sekalian, semakin bagus literasinya dalam memberikan komentar, memberikan diskusi yang baik, tentunya akan menjadi poin penilaian saya nanti pada poin tugas, nilai tugas ya. Selain itu juga keefektifan rekan-rekan dalam e-learning juga akan menjadi nilai ya, menjadi nilai kehadiran.
Walaupun teman-teman atau rekan-rekan nanti bisa menjawab nilai UTS dengan baik, begitu juga UAS mendapat 100 atau 10 100 masing-masing. Tetapi kalau hadirnya hanya 2, 3, maka tidak ada artinya poin tadi, tidak akan dapat nilainya juga akan menjadi minus juga nantinya kalau tidak ada keseimbangan antara kehadiran, keefektifan, ujian dan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Jadi keempat poin itu mesti seimbang, ya, mesti selaras, sehingga akan menjadi pertanyaan, jawaban UTS-nya bagus, jawaban UAS-nya bagus, tetapi tidak pernah hadir gitu. Jadi ketahuan nanti itu dapatnya dari mana gitu ya. Jadi mesti dan sebagaimana ketentuan kampus bahwa nanti model ujiannya adalah model ujian literasi. Artinya tidak tidak materi oriented, tapi pemahaman terhadap materi itu sendiri. Sehingga teman-teman itu coba memahami materinya seperti apa dan belajar menganalisa. Nanti tugasnya juga akan menganalisa kasus ya. Walaupun nanti ada beberapa yang mungkin letterlek ke materi ya. Tapi mayoritas adalah literasi atau studi kasus metode ujiannya nanti ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi detail tentang apa itu sistem operasi. Secara baku, secara bahasa atau bahasa bakunya sistem operasi itu apa? Ada pengertian bakunya ya. Tadi secara umum kita sudah bahas bahwa sistem operasi itu apa. Namun secara teori kita bahas bahwa sistem operasi itu merupakan sebuah penghubung ya. Tadi kita sudah sebutkan di awal adalah jembatan atau penghubung antara pengguna atau manusia dengan komputer atau dari komputer dengan perangkat keras komputer lainnya. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam sebuah komponen komputer, contohlah laptop ya. Di situ ada keyboard, ada hardware, ada prosesor, ada memori, ada layar atau monitor ya. Semua tersedia, tapi kalau tidak ada operating sistemnya, maka semua tidak akan berguna. Begitu juga sebaliknya. Kalau hanya Anda punya operating system, tidak memiliki hardware-nya, juga tidak berguna. Jadi kesemuanya antara hardware dengan software mesti ada di waktu yang bersamaan. Karena dia adalah penghubung. Karena kita sebagai pengguna komputer tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa menggunakannya tanpa ada operating system. Begitu juga sebaliknya, hanya ada operating system, kita tidak bisa ngapa-ngapain tanpa ada hardware-nya. Sehingga antara hardware dengan software atau dengan operating system itu mesti ada dalam waktu yang bersamaan. Lalu apa fungsinya? Yang pertama, sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berbeda yang berada di atasnya. Kita punya operating system saja dengan dengan hardware-nya atau laptop dengan Windows contohnya, kita juga belum bisa melakukan sesuatu tanpa ada aplikasi di atasnya. Contohnya Microsoft Office, Excel, Word, kemudian PowerPoint dan lain sebagainya. Tadi sebagaimana yang kita sebut di awal bahwa operating system itu adalah sebuah penghubung saja antara hardware tadi dengan pengguna melalui aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang kedua, fungsi umumnya adalah bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. Yang ketiga, bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan penggunaan hardware untuk berbagi program aplikasi bagi bermacam-macam user. Tadi sesuai dengan kebutuhan ya.
Tadi ada Office, ada Excel, ada PowerPoint, ada PDF dan lain sebagainya. Itu mesti diketemukan melalui operating system tersebut. Lalu pengertian sistem operasi juga dapat ditinjau atau dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa kalau hanya ada hardware tanpa ada operating system maka tidak berguna juga, atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, dalam lingkungan multi-user atau user yang banyak, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Tadi bisa bermanfaat jika ada operating sistemnya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua, sudut pandang sistem. Jadi kita tadi bicara dari sudut pandang, yang pertama dari sudut pandang pengguna, kedua dari sudut pandang sistem. Tadi kita berbicara tentang pengguna atau kita sebagai manusia. Yang kedua, kita berlaku sudut pandang sebagai sebuah sistem. Sistem operasi adalah sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi, ada input dan output ya. Ada output ya. Sistem operasi sistem itu juga mengatur, contohnya misalnya kita mau terhubung dengan internet, maka sistem operasi mengatur itu. Di situ ada fungsi pengaturan jaringan, ada fungsi pengaturan komunikasi, itu semua terdapat dalam operating system. Ada ada driver atau software untuk perangkat PGA-nya, perangkat jaringannya, maka itu semua diatur dalam sistem operasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikannya dalam perspektif permasalahan user. Jadi, sebagaimana sampaikan tadi, jika tidak ada sistem operasi, atau contohnya ada sistem operasi namun sulit digunakan. Mungkin kalau ada yang dari rekan-rekan mahasiswa yang lahir kebetulan mungkin pada era 70-an, 80-an, mungkin bisa menemukan operating system Windows yang pertama atau istilahnya DOS ya. Itu betapa beratnya effort kita untuk menghasilkan sebuah output yang sesuai kebutuhan kita. Sehingga lahirlah generasi operating system yang lebih friendly atau user friendly, sehingga sistem operasi itu dianggap sangat bermanfaat, sangat bernilai buat sudut pandang tujuan, sehingga saat ini user itu sudah memiliki banyak pilihan operating system yang bisa digunakan. Contohnya ada Apple ya, ada, kemudian ada Windows juga memiliki versi yang banyak, ada Windows 10, ada Windows Server, ada Windows macam-macam sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di Linux juga banyak, ada Ubuntu, ada CentOS, ada Slash, ada OpenSUSE dan lain sebagainya, sehingga user itu bisa menentukan sendiri sejauh mana kebutuhannya, sehingga operating system itu sebagai alat untuk mencapai tujuan dari penggunaan operating system itu sendiri. Itu dari sudut pandang yang ketiga. Tadi kita bicara pertama sudut pandang user, kemudian kedua sudut pandang sistem, yang ketiga sudut pandang tujuan.
Selanjutnya abstraksi komponen sistem komputer. Kita anggap ada 4 user ya, seperti ya 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama paling dalam itu ada komponen namanya hardware. Kemudian di atasnya adalah sistem operasi. Yang terakhir adalah aplikasinya di atasnya. User itu adalah berada pada lapisan yang keempat. Sehingga sistem operasi itu dianggap sebagai atau disebut sebagai jembatan antara hardware dengan user yang ada di lapisan paling luar, atau di sudut pandang sistem antara hardware dengan aplikasi yang ada di dalam sistem itu sendiri. Sehingga ia disebut sebagai jembatan antara hardware dengan aplikasi. Begitu juga jembatan antara hardware dengan penggunanya atau kita sebagai pengguna. Pengguna juga bisa sistem atau aplikasi juga bisa dianggap sebagai pengguna atau pengguna sistem. Jadi penggunanya ada 2, ada user itu sendiri, kita ya sebagai end user, kemudian ada juga pengguna di sisi sistem itu sendiri, yaitu aplikasi entah Office, database, dan lain sebagainya. Selanjutnya penjelasan yang tadi ya, dari baik komponen tadi, sistem komputer posisinya sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya adalah ada hardware, ada software, ada user ya. Hardware penyedia sumber daya untuk komputasi ya, yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh ya. Sedangkan OS, aplikasi atau prosesor tadi itu kita tidak bisa menyentuh secara kasat mata. Sedangkan hardware kita bisa merasakan, bisa kita touch, bisa kita lihat, bisa kita raba dan lain sebagainya ya. Sehingga yang pertama kita bisa menentukan itu biasanya kita lihat tampilan dulu, hardware-nya seperti apa. Kita bisa milih jumlah hard disk-nya, jumlah memori, dan lain sebagainya. Yang kedua, software-nya yang tadi sarana untuk memberitahukan tadi hardware apa yang akan dilakukan terhadap hardware itu, apa yang akan diperintahkan. Misalnya kita mengeksekusi query, ada query, maka software tadi melalui operating system akan menghubungkan permintaan user itu sendiri, query mencari data sekian, maka dilemparlah perintah-perintah tersebut ke hardware supaya diproses dengan baik. Lalu perintah-perintah tersebut akan mengklasifikasikan kalau query begini diprosesnya di mana, misalnya di memori atau di CPU. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah user atau people atau seseorang yang menjalankan program aplikasi yang memberikan perintah kepada software lalu dieksekusi ke hardware itu sendiri. Selanjutnya layanan sistem operasi. Yang pertama adalah pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang bisa digunakan untuk membuat program. Mungkin nanti kita sebagai teknik komputer, kita bisa membuat aplikasi menggunakan Java, menggunakan C++, menggunakan Python, menggunakan PHP. Itu bisa dijalankan di atas sistem operasi. Sistem operasi itu menyediakan berbagai tools yang dapat digunakan untuk membuat fasilitas atau aplikasi turunannya nantinya. Kemudian yang kedua adalah ada eksekusi program ya. Jadi eksekusi program untuk menjalankan atau untuk memerintah hardware itu sendiri. Misalnya tadi query, maka ada tools yang ada dalam sistem operasi yang digunakan untuk memerintah memori, untuk memerintah hard disk, untuk memerintah prosesor supaya bisa mengeksekusi keinginan user itu sendiri, supaya bisa menerjemahkan kebutuhan user itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada operasi atau input output atau I/O ya. Sistem operasi menyediakan program
yang dijalankan seperti misalnya tadi untuk membutuhkan input output, misalnya tadi ada hardware, ada network, ada PGA dan lain sebagainya, itu fungsi input dan output. Misalnya tadi networknya untuk input ke jaringan, PGA-nya untuk output kemana, ke LCD atau ke monitor dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan manipulasi sistem berkas ya, yaitu program harus membaca dan menulis berkas, kadang-kala juga harus membuat dan menghapus berkas itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah komunikasi ya. Kadangkala sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Tadi ada dua cara umum yang dapat dilakukan, umum komunikasinya ya dilakukan ya melalui sistem operasi. Yang pertama, antar proses dalam satu komputer atau antar proses yang berada dalam komputer yang berbeda, tapi dihubungkan oleh jaringan tadi. OS itu menghubungkan tadi misalnya kita mau mengeksekusi sebuah program yang dapat digunakan oleh beberapa komputer 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka OS itu akan melakukan konsolidasi antara komputer satu dengan komputer lain tentunya dengan perintah-perintah yang sudah ada di dalam aplikasinya yang selanjutnya diteruskan ke hardware melalui NIC card, kemudian ditemukan lagi melalui kabel jaringan ataupun wireless, diteruskan ke komputer 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian yang keenam adalah melakukan deteksi error ya. Umumnya kita misalnya menggunakan Windows ya. Di situ ada fungsi di Windows itu ada fungsi event viewer ya. Lihat error sistem, error aplikasi, error hardware ada semua disediakan di dalam sistem operasi. Hal tersebut digunakan memudahkan kita sebagai user untuk dapat melihat, mendiagnosa sesuatu terhadap komputer itu sendiri, hardware maupun softwarenya maupun aplikasi yang ada di bawah operasi sistem itu sendiri. Kemudian ada namanya proses booting ya. Kita sering dengar pas kita hidupin komputer kamu sudah booting belum? Bisa booting apa enggak? Atau misalnya nggak bisa hidup, komputer saya nggak bisa booting dan lain sebagainya. Di situ ada fungsi booting. Apa itu fungsi booting? Yaitu adalah sebuah kegiatan melaksanakan awal atau start komputer ya untuk mengambil sistem operasi dari disk yang mendasari aktifnya komputer. Jadi pada prinsipnya sistem operasi itu berada atau tersimpan di dalam sebuah hard disk. Nah, sebagaimana kita melakukan instalasi, biasanya kita pilih mau kita simpan di mana, mau di C atau di D kalau Windows ya, umumnya di C ya. Kalau dalam Linux kita bisa tentukan misalnya di mana posisinya, bisa defaultnya masing-masing sistem operasi sudah menyediakan tempat defaultnya supaya tidak terganggu dengan aplikasi yang lain karena dia akan menjadi mastermind di dalam sebuah sistem komputasi ya. Kemudian proses booting itu dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama menghidupkan komputer atau power off ya. Kita sudah terbiasa dengan itu, power off atau power on. Kalau dalam Windows ada shutdown, ada restart dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari cara untuk menghidupkan atau mematikan komputer. Yang kedua adalah dengan cara paksa atau menekan tombol atau kontra LTD ya. Biasa kita melakukan restart dan lain sebagainya. Ini cara-cara untuk melakukan operasi proses booting atau proses booting itu bukan hanya saat komputer, tetapi semua proses power itu untuk menjalankan atau mengaktifkan sistem operasi itu disebut dengan proses booting ya. Kemudian jenis-jenis operasi ya, sistem operasi tadi disebutkan di awal, ada DOS dulu yang pertama yang mungkin hidup atau lahir di era 70-an, 80-an tentunya sudah menemukan ini, tapi bagi rekan-rekan yang mungkin lahir di atas tahun 2000 mungkin tidak mengenal sistem DOS ini atau Disk Operating System. Tentunya kalau masih kita gunakan seperti itu akan sangat kesulitan ya
kita apalagi di era saat ini ya. Kemudian dia berkembang menjadi Windows. Ya, Windows sama DOS itu masih satu ya, menjadi Windows. Kemudian ada Macintosh ya. Dulu kakaknya Apple ya, sekarang kita sebutnya dengan Apple ya. Dulu pertama dia adalah Macintosh. Biasanya Macintosh dulu digunakan seorang desain grafis dan lain sebagainya biasanya ya. Kemudian ada operating sistem lain, ada Unix, ada Linux. Unix dan Linux masih satu ini ya, cuman agak beda sedikit platformnya ya, tapi hampir sama dengan intinya hampir sama ya. Tadi apa itu DOS sudah saya jelaskan secara umum tadi. DOS merupakan sistem operasi yang pertama kali digunakan hingga saat ini. DOS dibagi menjadi 3, ada DR-DOS, sebagian masih digunakan mungkin untuk yang sistem-sistem yang lama ya. Ada sistem-sistem core tertentu yang masih dipertahankan. Misalnya di core banking biasanya ada suatu sistem yang masih kadang-kadang masih digunakan. Dibuat oleh perusahaan Digital Research ya pada tahun 1988 ya, dari hasil transformasi CPM antara program monitor Digital Research didirikan oleh Kildel ya. Kemudian pada tahun 1942 sampai dengan 94 sistem operasi ini digunakan pada komputer Pentium. Kemudian pada yang kedua dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft. Jadi dikembangkan oleh Microsoft ya. Tadi saya bilang jadi buyutnya Microsoft atau Windows lah kalau kita kenal saat ini ya. DOS adalah buyutnya DOS ya. Jadi Microsoft itu lahir dari DOS itu sendiri, dikembangkan menjadi Windows. Kemudian yang ketiga, kelihatan ya, tarik. Yang ketiga dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft tadi sudah saya sebutkan tadi ya. Sistem operasi ini digunakan hingga saat ini ya. Kita kenal ada Windows, sekarang itu ada Windows 10 ya. Kalau yang di sisi end user atau di sisi PC atau komputer. Bahkan di sisi yang lain, kalau di level server ada Windows Data Center, ada Windows Storage, ada Windows Server, dan lain sebagainya. Banyak variannya di dalam Windows itu sendiri. Kalau di level end user seperti PC dan laptop biasanya variannya hampir sama semua ya, cuman tadi leveling lisensi saja yang berbeda. Sedangkan kalau di level server itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang tadi ada yang kebutuhannya ada data center, ada untuk penggunaan storage yaitu Windows Storage, kemudian Windows Server untuk penggunaan yang umum. Windows Server pun dibagi-bagi. Ada yang standar, ada yang enterprise dengan kebutuhan kita karena feature-nya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Windows dirancang oleh Microsoft ya. Itu kita tahu siapa punya Microsoft, yaitu Bill Gates ya. Tujuannya adalah awalnya hanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengguna komputer dalam melakukan multitasking ya tadi ya, sebenarnya sampaikan dari awal. Kalau kita menggunakan DOS, semua kita gunakan dengan script atau CLI ya, atau kita sering dengar dengan command line atau CLI ya. Tentunya kalau dengan kondisi saat ini, kalau kita menggunakan CLI tentunya akan sangat menghambat efektivitas kita atau pekerjaan kita. Bayangkan saja kalau buat table harus menggunakan CLI, baru melahirkan sebuah table aja bisa 1 jam 2 jam gitu ya. Sedangkan kita dituntut untuk lebih cepat ya, dan bisa digunakan oleh banyak orang. Contohnya sekarang Excel ya, kita bisa menggunakan atau bisa kita lakukan kolaborasi dalam waktu yang bersamaan, bisa digunakan oleh 1 atau 2 orang atau lebih ya. Kan kalau kita menggunakan DOS dulu tentunya hal itu tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang ketiga Macintosh ya. Macintosh pertama dikeluarkan oleh perusahaan Apple ya. Seperti saya katakan tadi bahwa dia adalah kakaknya atau buyutnya juga dari Apple itu sendiri. Berbeda dengan sistem operasi lain, sistem ini hanya ditunjukkan untuk komputer berbasis grafis tadi disebutkan di awal. Umumnya digunakan dulu untuk orang desain grafis. Misalnya orang dulu bikin koran, orang bikin gambar dan bikin layout dan lain sebagainya, umumnya menggunakan Apple atau Macintosh. Dulu terkenal dengan
sistem operasi desain grafis. Karena memang fungsinya kuat ke arah ke sana ya. Kemudian yang ketiga ada keempat adalah OS atau operasi sistem yang lainnya ya. Seperti tadi sebut ada Linux dan lain sebagainya. Ada OS2 dulu, ada namanya OS2 dulu ya, operating system 2, dibuat pertama kali dengan tujuan untuk menggantikan sistem operasi DOS. Namun sistem ini jarang digunakan karena harganya lebih mahal dan pengembangannya lebih lambat bila dibandingkan dengan DOS itu sendiri. Jadi dia mati secara pelan-pelan ya, karena dia tidak berkembang. Kemudian yang terakhir adalah Unix ya, pertama kali digunakan untuk komputer mini dan mainframe atau di level server ya. Tapi ini sudah dapat digunakan oleh komputer mikro dan lain sebagainya, sudah dapat versi desktopnya ya. Tapi umumnya masih digunakan Unix ini di level server ya, banyak digunakan level server. Di perusahaan-perusahaan besar biasanya masih banyak menggunakan Unix atau Linux ya. Gitu sebagai pengantar saya yang pertama melalui video ini. Silakan teman-teman berikan komentar melalui diskusi tentunya. Nanti juga akan saya share materi dalam bentuk PDF. Silakan dikomentari, silakan ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Silakan didiskusikan. Saya ingatkan kembali bahwa keefektifan atau keaktifan rekan-rekan semua akan menjadi poin penilaian, baik itu nilai kehadiran maupun nilai tugas. Jangan sampai nanti rekan-rekan kurang efektif ya, sehingga berdampak nanti baik di sisi pengetahuan kita, pengalaman kita berdiskusi maupun ujungnya terhadap penilaian semester nantinya ya. Demikian, jika ada yang kurang jelas, kurang dimengerti, silakan ditanyakan melalui forum diskusi. Kalau ada yang punya pengalaman, pengetahuan lebih, silakan di-share juga. Nanti kita diskusikan bersama-sama melalui forum diskusi tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.